Baik ya. Jadi untuk tim teaching hari ini, epilepsi termasuk juga kemarin pain management ya. Itu sebetulnya saya dengan Prof. Junaidi. Tapi kebetulan pada minggu ini beliau ada agenda acara yang lain yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Sehingga karena kita sebagai tim teaching, kita bisa saling menggantikan ya. Jadi eh, yang kita akan bahas hari ini adalah penyakit epilepsi. Mungkin eh, bayangan apa itu epilepsi mungkin saya rasa sudah apa mengenal semuanya ya seperti apa epilepsi, manifestasinya apa. Mungkin yang umum yang dilihat adalah terkait dengan manifestasi yang muncul adalah kejang ya. Kejang, ada konvulsi di dalamnya ya. Jadi itu kurang lebih mungkin barangkali bayangan yang ada yang di masyarakat umum. Tapi sebetulnya epilepsi itu manifestasinya tidak selalu diikuti dengan konvulsi atau kejang, ya. Jadi ada juga yang bersifat non kon, kon- apa, non konvu- apa, konvulsi ya atau tanpa kejang ya di sini terkait dengan biasanya ada hilangnya kesadaran ya, perubahan perilaku ya, yang terjadi sesaat beberapa saat ya biasanya apa hitungannya detik ya hitungannya detik ya pada saat terjadi serangan biasanya pasien itu eh, tidak sadar ya bahwa dia eh, saat terjadi serangan dia tidak akan tidak akan tahu yang tahu adalah yang apa salahnya masyarakat sekitarnya ya temannya keluarganya ya pada saat terjadi serangan ya. Jadi serangannya sebentar, biasanya epilepsi, beberapa detik, kadang mungkin paling lama 5 menit ya. Itu, nah sisanya setelah serangan tadi sebetulnya dia bisa melakukan aktivitas normal seperti halnya orang-orang yang tidak mengalami epilepsi. Oleh karena itu, karena serangan epilepsi ini adalah apa istilahnya beberapa detik sampai beberapa menit ya tidak lama oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian karena pada sisa waktu yang setelah serangan itu sebetulnya ada cukup sisa waktu yang panjang yang bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya ya. Nah, epilepsi ini perlu kita kendalikan apa terjadinya seizure atau kejang ya itu kaitannya dengan kalau kejang itu tidak segera kita atasi, akan timbul pusat bangkitan kejang yang baru, ya, sehingga bisa memperparah terjadinya epilepsi, ya. Nah, itu yang akan uh, menyebabkan pembentukan secondary fokus atau fokus-fokus atau pusat-pusat bangkitan kejang yang baru. Ya, juga lama sembuhnya jadinya. Oleh karena itu, strategi utama pada penyakit epilepsi ini adalah pengendalian seizure atau kejang yang muncul ya di situ. Eh, Nah, ini yang akan kita bicarakan adalah batasan apa, pengertian apa yang dimaksud penyakit ya, penyakit epilepsi ya. Terus penyebabnya, etiologinya apa, patofisiologinya bagaimana, diagnosis ini mungkin barangkali perlu kita ketahui ya, mungkin bukan kewenangan kita, tapi kita tetap harus tahu ya, makna dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh para klinisi ya itu baik data klinik ya data lab ya anamnesa itu semuanya kita harus mengikuti karena kita untuk melakukan komunikasi kita harus tahu kondisi pasiennya ya nah itu jadi perlu kita ketahui bahwa memang kewenangannya masing-masing nantinya ya makanya di dalam tim tim healthcare atau tim kesehatan atau tim pelayanan pada pasien yaitu ada tidak hanya klinisi tapi ada farmasis, ada ahli gizi, ada perawat dan sebagainya itu. Nah, masing-masing punya kompetensi sendiri-sendiri atau punya kewenangan sendiri-sendiri ya itu. Memang untuk pasien itu penanggung jawabnya adalah dokter sehingga di rumah sakit ada namanya DPJP dokter penanggung jawab pasien. Nah, itu ya. Jadi nanti akan kita bahas itu apa batasan atau pengertian penyakit epilepsi. Karena apa?
Eh, Munculnya seizure atau munculnya kejang itu belum tentu epilepsi, ya, belum tentu epilepsi. Ada kondisi-kondisi tertentu, kondisi khusus tertentu yang memprovokasi terjadinya munculnya seizure atau kejang, tapi bukan penyakit epilepsi. Ya, mungkin ketika dilakukan rekam otak, ya, eh, pada kondisi pasien itu mengalami kejang atau mungkin setelah serangan, ya, itu eh, aktivitas neuronal itu normal, ya. Kalau yang bukan epilepsi, ya, rekam EEG, elektroencephalografi, ya, EEG. Kalau kardio kan EKG, ya, ECG, ya. Nah, itu aktivitas neuronal normal. Nah, itu berarti bukan masuk kategori penyakit epilepsi, ya. Nah, kalau EEG-nya abnormal, ada gelombang yang bersifat epileptiforum, ya, itu masuk kategori penyakit epilepsi. Ya, dari situ. Nah, ada kondisi khusus yang memprovokasi munculnya seizure atau kejang yang mirip epilepsi. Ya, tapi kalau dilihat apa direkam atau dilakukan scanning, baik itu dengan melakukan scanning dengan menggunakan MRI atau CT scan, tidak ada lesi atau kerusakan pada jaringan otak. Ya, tidak ada aktivitas neuronal yang berlebihan atau abnormal, ya. Nah, itu artinya bukan masuk kategori penyakit epilepsi. Kondisi-kondisi apa seperti yang bisa memprovokasi, memicu terjadinya atau munculnya seizure atau kejang, sebagai contoh bisa kondisi-kondisi electrode imbalance, ya, gangguan elektrolit, ya, seperti kondisi hiponatremi, ya, hiponatremi atau hipokalemi, ya, atau kondisi gula darah yang tidak terkontrol, namanya kondisi hipoglikemi, ya, kondisi hiperglikemi pun itu bisa muncul terjadinya seizure atau kejang, tapi bukan epilepsi. Sifatnya acute symptomatic seizure. Jadi seizure atau kejang itu bisa hilang ketika penyebabnya yang memprovokasi terjadinya seizure itu bisa bisa diatasi. Kalau epilepsi enggak, ya, itu akan terus persisten walaupun kondisi itu sudah terkoreksi. Sebagai contoh, namanya pada pasien itu mengalami hiponatremi atau hipoglikemi. Ya, kalau hiponatremi atau hipoglikemi sudah terkoreksi, terregulasi, sudah teratasi, otomatis seizure tidak akan muncul kembali. Ya, nah, itu EEG-nya normal. Ya, kalau epilepsi enggak, ya, ketika itu sudah diatasi, ya, laser itu akan recurrent, muncul berulang, ya, recurrent, apa istilahnya, muncul berulang secara periodik, ya. Nah, itu kalau kita lihat rekam EEG-nya ada aktivitas neuronal yang berlebihan, normal di otak, nah, itu eh, masuk kategori yang bisa dinyatakan sebagai epilepsi. Tapi penentuannya harus harus betul-betul bahwa pasien itu memang betul dinyatakan epilepsi. Ya, karena tadi ada kondisi-kondisi yang lain yang memprovokasi terjadinya seizure itu belum tentu epilepsi. Oleh karena itu kadang para klinisi itu melakukan yang namanya differential diagnosis, ya. Jadi membandingkan dengan gejala-gejala pada kondisi-kondisi yang memprovokasi terjadinya seizure, ya, seperti kondisi hipoglikemi, hiponatremi, ya, dan sebagainya itu semua untuk menentukan apakah pasien ini mendapatkan penyakit epilepsi atau tidak. Semua kondisi-kondisi itu disingkirkan dulu, ya, dinormalisasi, dikoreksi semuanya. Kalau itu semua dikoreksi semuanya, ternyata masih kejang, terjadi recurrent, ya, recurrent seizure, kejang berulang, ya, itu sampai dipastikan juga dengan rekam otaknya atau EEG, ya, ditambah dengan MRI atau CT scan. Nah, itu sebagai salah satu contoh untuk memastikan bahwa pasien itu memang betul-betul mengalami epilepsi. Karena apa? Karena konsekuensinya cukup besar kalau kita salah dalam hal menentukan
pasien itu epilepsi atau tidak, ya, karena konsekuensinya adalah penggunaan obat jangka lama, ya, kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Nah, itu risiko konsekuensi besar ya di situ. Sehingga klinisi, klinisi bukan kita ya, yang punya kewenangan adalah untuk memastikan bahwa pasien ini memang betul-betul epilepsi, bukan false positif ya, false positif seperti kondisi-kondisi tertentu yang memprovokasi terjadinya seizure ya. Oke. Nah, batasannya adalah kita harus bisa membedakan antara seizure dan epilepsi tadi ya, bahwa seizure adalah suatu gejala, ya, manifestasi dari kondisi tertentu yang memprovokasi terjadi seizure seperti tadi yang kita sampaikan di awal, adalah kondisi-kondisi seperti hiponatremi, hipokalemi, ya, hiperglikemi, ya, terus hipoglikemi, termasuk kondisi defisiensi piridoksin, ya, kekurangan vitamin B6. Nah, itu juga apa yang sebagai yang muncul gejala adalah gejala yang terjadi di situ. Atau kondisi penyakit yang lain seperti kasus stroke, ya. Kasus stroke itu juga atau mungkin infeksi, ya, meningitis namanya, itu gejala yang muncul adalah seizure. Tapi perlu dikonfirmasi bahwa itu epilepsi atau bukan. Memang seperti meningitis, stroke, ya, infeksi, ya, itu memang faktor etiologi terjadinya eh, epilepsi, ya. Tapi belum tentu pada kasus stroke itu pasien itu pasti mengalami epilepsi, belum tentu. Sehingga biasanya pada kasus-kasus stroke yang di manifestasi gejala yang muncul adalah terjadinya seizure atau kejang, itu terapi yang diberikan memang betul adalah obat-obat yang dipakai sebagai antikonvulsan untuk pengatasan epilepsi. Tapi dalam apa istilahnya perkembangannya ketika pasien sudah teratasi kondisi stroke-nya, itu penggunaan antikonvulsan perlu diganti kembali ya, untuk memastikan apakah memang pasien itu pasca stroke itu eh, sudah jatuh pada penyakit epilepsi atau belum ya, sehingga dilakukan rekam EEG kembali, ya, dilakukan analisis MRI atau CT scan untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan antikonvulsan itu lanjut atau tidak, ya. Kalau memang pasca stroke kondisi pasien membaik, ya, tidak ada gangguan neuronal di otak, tentunya obat antikonvulsan itu tidak perlu dilanjutkan lagi, ya, karena pasien tidak ada indikasi penyakit epilepsi, ya. Nah, seperti kita ketahui, epilepsi ini adalah penyakit, ya. Salah satu gejalanya adalah terjadinya seizure ini, ya. Itu terjadi seizure. Jadi epilepsi penyakit, ya, tapi seizure itu adalah gejala, ya. Oke, nah ini seizure itu adalah manifestasi klinik dari bangkitan hipersinkron, hiperlebihan, dan abnormal yang bersifat mendadak paroksid atau paroksismal, ya, dari populasi neural di otak atau terutama di korteks, ya, di sini. Jadi sedangkan epilepsi adalah suatu kelainan, ya, kelainan neurologik ya, yang bersifat kronik, ya, kronik sifatnya, dan ditandai dengan seizure berulang, recurrent seizure. Nah, itu ya. Jadi kelainan otak kronik, ya, dengan berbagai kausa etiologi tadi banyak, ya, ada infeksi, stroke, atau mungkin tumor, atau trauma pada kepala, ya, atau mungkin idiopatik sifatnya, atau mungkin hereditas, ya, genetik, itu bisa menyebabkan terjadinya serangan seizure yang berulang, ya, yang disebabkan oleh bangkitan neuron yang berlebihan tadi, ya. Nah, ini berulang, ya, kalau ini, ya. Kalau yang hanya sifatnya gejala dari penyakit yang lain, bukan epilepsi, itu eh, seizure itu hilang seiring dengan teratasinya atau sudah terkendalinya kondisi yang memprovokasi terjadinya seizure, ya. Gambaran klinis yang muncul itu pada kasus epilepsi itu adalah eh, kejang tadi, ya, kejang yang mungkin yang kita lihat secara umum itu adalah kejang tonik-klonik, ya. Jadi tonik itu kontraksi otot, ya. Klonik itu ada hentakan, ya, keluar, yaitu eh, apa itu masuk kategori yang convulsion, ya, convulsion, ya. Nanti ada yang non convulsion, itu adalah yang ini yang convulsion yang
perubahan adanya perubahan tingkah laku, ya, perubahan kesadaran sesaat, hilangnya kesadaran sesaat, ya, atau nanti aktivitas sesaat, ya, itu masuk kategori yang non compulsion, ya, di situ. Jadi ada dua tipe manifestasi gambaran klinis adalah non convulsion dan convulsion, ya, yang umum yang dilihat itu adalah yang convulsion itu, ya, itu. Nah, ini gambarannya, ya. Seizure itu apa? Ya, tanda-tanda atau gejala, ya, dari manifest gejala-gejala yang disebabkan oleh karena aktivitas neuronal yang berlebihan di otak, ya. Ini seperti ini, ya, aktivitas yang berlebihan, ya, gambarannya seperti ini, ya. Nah, untuk melihat gambaran gangguan yang muncul manifestasinya, ya, mungkin tergantung dari area mana yang mengalami gangguan. Ini adalah fungsi otak yang normal, ya. Nanti bisa dilihat bagian-bagian mana dia manifestasi munculnya, yang bisa mengontrol itu seperti apa, aktivitas seperti apa, ya. Ini bisa dilihat, ya. Jadi eh, gangguan yang muncul itu tergantung dari area mana yang mengalami gangguan atau kerusakan. Yang aktivitas abnormal, ya, neuronal. Nah, ini etiologinya, ya. Memang hampir sebagian besar kadang sulit dijelaskan yang sifatnya idiopatik, dan ada beberapa yang memang potensial menyebabkan terjadinya apa eh, peningkatan, ya, aktivitas abnormal neuronal, ya, yang berlebihan di otak, ya. Contoh ini, ya, cerebrovaskular, ya, ini stroke, ya, gangguan peredaran darah di otak, ya. Nah, ini tentunya akan menyebabkan kerusakan jaringan di otak yang bisa merupakan etiologi penyebab yang bersifat struktural, ya, yang diakibatkan karena gangguan peredaran darah di otak, ya. Jadi etiologinya kadang bersifat struktural yang kelihatan ada sebagai contoh adalah kasus stroke, ya. Ya, itu kasus trauma, Mbaknya, ya. Ini trauma terutama yang melibatkan kepala, ya, trauma kavitis atau trauma kepala, ya. Nah, ini banyak juga pasien-pasien epilepsi yang awalnya tidak ada etiologi yang lain, ya, selain trauma, pasca trauma, ya, kecelakaan yang melibatkan benturan di kepala yang bisa menyebabkan terjadinya aktivitas abnormal, ya, dari neuronal, ya, jaringan sel-sel neuronal yang ada di otak, ya. Bisa kecelakaan lalu lintas atau mungkin eh, tertimpa benda tertentu yang terkena kepala, ya, trauma pada kepala, ya. Atau bisa juga tumor pada otak, ya, tumor pada otak ini CNS plasma ini juga juga ini salah satu faktor penyebab terjadinya epilepsi, ya. Terus ada congenital DNS malformation, kaitannya dengan, ya, juga hampir sama, ya, kaitannya dengan perkembangan yang malformasi pada susunan saraf pusat, ya. CNS infection seperti meningitis, ya, meningitis infeksi pada atau encephalitis, ya, itu juga sebagai satu faktor yang menyebabkan terjadinya uh, epilepsi, ya, gitu. Terus yang idiopatik, terus ada gerd asphyxia, ya. Jadi kekurangan O2 atau mungkin trauma kepala pada saat bayi dilahirkan itu juga risiko terjadinya munculnya seizure itu juga apa istilahnya uh, bisa terjadi, ya, pada bayi yang mungkin barangkali uh, ada serangan, mungkin infeksi atau dan sebagainya, yang muncul gejala demam, ya. Nah, demam ini juga sebagai faktor pemicu terjadinya seizure, ya. Demam tadi selain kondisi-kondisi hipoglikemi, hiponatremia dan sebagainya, demam yang tinggi itu bisa menyebabkan seizure. Sehingga kalau bayi-bayi itu yang memang ada ketika sakit demamnya tinggi pasti ada kejang. Mungkin bahasa Jawanya mungkin ada yang pernah dengar bahasa Jawanya apa kalau bayi yang kejang, yang demam tinggi kejang. Pernah dengar nggak? Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin kenal, ya, istilah bayi yang kejang ketika demam.
kejang demam atau febrile convulsion. Ada yang tahu istilahnya bahasa Jawa? Tidak kenal ya, mungkin yang generasi baru mungkin barangkali ini ya. Nah, eh baca Jawanya step ya. Nah, itu step. Bayi yang mengalami step artinya dia mengalami kejang demam. Kejang yang muncul ketika demam tinggi. Nah, itu juga etiologi kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya eh, munculnya seizure dan berisiko menyebabkan terjadinya epilepsi. Ya, febrile convulsif bisa berkembang menjadi epilepsi bisa saja terjadi. Nah, ini gambarannya tadi bisa kita ringkas ya. Jadi gangguan vaskular, tumor ya, trauma ketika lahir ya tadi ya. Ketika lahir ada trauma terutama di daerah kepala ya, atau mungkin juga herediter atau genetik. Nah, ini ya. Jadi tergantung dari daerah otak mana yang mengalami serangan ya. Kalau di daerah tempat yang apa mensarapi saraf visual itu, nah ini bisa muncul seperti ini ya. Apa terlihat seperti kilatan cahaya ya dan sebagainya ya, termasuk yang saraf yang mensarapi memberikan persarapan pada auditori ya, ini bisa muncul dan gejala seperti ini ya, ringing ya, hissing ya. Nah, itu bisa muncul ya, atau yang lain-lainnya tergantung dari otak mana yang mengalami gangguan ya. Nah, ini seperti ini ya, daerah sensory-nya ya, seperti munculnya tingling ya, atau bisa terjadi di lengan atau mungkin di wajah atau bagian sisi tubuh yang lainnya ya. Nah, ini kondisi EEG-nya ya, ketika terjadi apa serangan ini akan muncul gelombang-gelombang yang tajam ya, spike ya, istilahnya spike ya, gelombang yang tajam seperti duri ya. Nah, itu seperti duri yang ini termasuk yang di sini ya. Jadi ini adalah elektroda-elektroda yang ditempelkan di beberapa bagian ya di kepala pasien. Itu ada elektroda, ada mungkin kurang lebih ada 27 elektroda kalau nggak salah ya. Itu yang bisa menggambarkan aktivitas neuronal yang ada di otak. Ya, ketika serangan gambarannya seperti ini ya. Gambarannya tajam ya, ini gelombangnya. Nah, nah bagaimana ya manifestasinya ketika terjadi kejang atau terjadi serangan? Seserang muncul pada kasus epilepsi bisa bersifat convulsion dan non-convulsion ya, manifestasinya atau tanpa melibatkan motorik ya. Ada juga yang melibatkan motorik yang bersifat convulsion. Nah, ada video yang mungkin bisa membedakan, yang sebelah kiri ini adalah yang convulsion, yang sebelah kanan ini yang non-convulsion ya. Pasien hilang kesadaran sesaat ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah yang convulsion, yang melibatkan motorik ya. Nah, untuk pasien-pasien yang ini yang general tonic-clonic ya. Nah, ini adalah yang hentakan ke depannya adalah klonik ya, klonik, sedangkan yang kontraksi adalah tonik ya, sehingga dinamakan kejang tonik-klonik ya. Nah, untuk pengatasan ketika terjadi serangan yang baik adalah pasien diposisikan miring ya, jangan terlentang ya. Karena pasiennya biasanya hyperdrooling, jadi artinya hipersalivasi ya. Ini yang kalau ke posisi terlentang itu bisa menyumbat jalan pernapasan. Ya, ini bisa menyebabkan pasien hipoksia sehingga terjadi sianosis ya. Wajah membiru biasanya, wajah atau beberapa bagian tubuh membiru karena kekurangan oksigen. Ya, itu posisi yang ini yang benar ya. Ini adalah diposisikan miring sehingga ketika drooling atau terjadi bersalivasi akan keluar ya, tidak menyumbat jalan pernapasan. Ini yang convulsion ya, ini yang convulsion ya. Nah, ini yang non convulsion, hilang hilang aktivitas sesaat. Nah, ya, kalau kita lihat ini kan seperti ngelamun ya, beberapa detik. Nah, itu coba diperhatikan itu. Sehingga tidak ada kejang.
di sana apa convulsion ya di sini. Nggak sadar ya. Nah, ini baru post iktal atau setelah serangan. Nah, ya, temannya tahu bahwa sebelahnya ini adalah sedang mengalami seizure, epilepsi. Sehingga gurunya tahu, oh ini mengalami. Jadi, ketika serangan itu pasien tidak menyadari apa yang terjadi. Ya, yang itu adalah teman sebelahnya ini ya tadi ya, yang sudah sadar bahwa teman yang cewek tadi itu eh, mengalami seizure. Dia menjelaskan kepada gurunya tadi. Ya, jadi kita sudah bisa membedakan bahwa manifestasi seizure yang terjadi pada epilepsi itu bisa bersifat konvulsi maupun non konvulsi. Ya, itu. Nah, ini kalau mau lihat detail apa itu epilepsi ya, seperti apa gambarannya, termasuk yang video tadi barangkali bisa dicari di Epilepsy Society ya, itu ada webnya ya, itu nanti bisa ditelusur lebih detail ya. Jadi apa yang selalu diingat ya terkait dengan epilepsi itu bisa dilihat di ini web-web ini, society ya, society ya. Baik ya. Jadi penyebab seizure itu bisa epilepsi, penyakit epilepsi, atau yang bersifat acute symptomatic seizure. Ya, kondisi yang bisa memprovokasi terjadinya seizure. Tapi sifatnya akut. Ya, pada kondisi stroke itu bisa muncul, tapi kondisinya akut serangannya. Ya, nah ketika stroke-nya sudah teratasi, tentunya biasanya pasien tidak mengalami seizure kembali. Ya. Nah, setelah direkam EEG, aktivitas apa neuronalnya normal. Itu adalah yang bersifat acute symptomatic seizure. Jadi seizure ini bisa hilang atau sudah bila mana penyakit itu yang menyebabkan terjadinya seizure itu bisa diatasi. Ya, kalau epilepsi ini beda, ya. Ketika kondisi tadi sudah dikoreksi, tapi masih muncul recurrent, muncul bangkitan kejang lagi, ya. Bangkitan berulang. Nah, ini bisa dinyatakan epilepsi bila dikonfirmasi dengan rekam otaknya atau EEG-nya tadi, ya. Nah, ini ya, yang beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadi acute symptomatic seizure, ya, seperti gangguan metabolik tadi, hipoglikemi, hiponatremi, ya, hiperglikemi, ya, trauma, ya, trauma itu terutama trauma pada kepala, pada kasus-kasus gangguan cerebrovaskular, ya, seperti stroke, ya, termasuk di sini juga apa tumor, ya, bleeding, ya, perdarahan di otak, ya, obat-obat tertentu, toksin tertentu yang menyebabkan yang mempengaruhi aktivitas neuronal di otak. Gangguan di sistem imun juga ya, seperti multiple sclerosis yang bisa mengganggu jaringan otak ya, bisa menyerang jaringan otak, yaitu bisa menyebabkan terjadinya seizure. Tapi bisa kalau itu bisa diatasi, seizure akan hilang dengan sendirinya. Sinus infection, meningitis, encephalitis ya, ya itu juga bisa muncul. Febril, nah febril seizure ini ya, ketika demam tinggi biasanya bisa muncul terjadinya seizure atau kejang ya. Nah ini kalau ini kondisi ini bisa teratasi, kejang hilang berarti sifatnya acute ya, jadi bukan epilepsi ya. Epilepsi ini bila ada kurang lebih terjadi rekarnasi rekarnasi seizure ya. Seizure-nya bisa bersifat unprovoked ya. Unprovoked artinya tidak ada provokasi sama sekali seperti yang di sini ya. Ya, ternyata muncul seizure di sana ya. Ya. Jadi penyebabnya bisa remote simptomatik ya, gejala sebelumnya ya, terjadi gangguan sebelumnya, kerusakan jaringan di otak munculnya baru sekarang yang bisa memicu terjadinya epilepsi ya, termasuk cortical malformation, infeksi sebelumnya ya,
yang menyebabkan kerusakan jaringan di otak, lama-lama ada perubahan aktivitas neuronal yang berlebihan di otak sehingga ada muncul gelombang sifatnya epileptiform. Nah, ini juga sebagai munculnya epilepsi, ya, atau idiopatik genetik dan sebagainya, ya. Nah, itu. Nah, jadi acute symptomatic seizure itu penyebab kadang sudah diketahui, ya, dan bisa diatasi. Umpamanya seperti tadi eh, hiponatremi pasiennya, ya. Nah, dikoreksi natriumnya, ya, setelah natriumnya normal, nah itu eh, penyebabnya itu bisa diatasi, tentunya kejang itu akan berhenti dengan sendirinya, ya. Bila penyebab diatasi maka seizure itu akan berhenti, ya. Beda dengan epilepsi, kalau natriumnya sudah dikoreksi tapi dia masih recurrent, ya, sambil menyingkirkan faktor-faktor yang lain, nah itu sambil dikonfirmasi dengan rekam EEG-nya, nah itu bisa memastikan pasien ini epilepsi atau bukan. Nah, ini gambaran yang apa? Yang acute symptomatic seizure tadi, ya, terkait dengan electrode imbalance, hipomagnesia. Nah, itu, ya, hipomagnesia itu juga kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya seizure, ya. Ya, oleh karena itu pada kasus-kasus yang eklamsi, preeklamsi, ini magnesium juga sebagai apa kategori untuk mengatasi konvulsi juga, ya. Nah, itu sehingga ada yang namanya injeksi magnesium sulfat, ya, karena aman buat wanita hamil, ya, di sini. Ada terkait dengan kadar gula, hipo maupun hiper, itu bisa menyebabkan terjadinya acute symptomatic seizure, ya, beda dengan epilepsi, ya. Nah, ini, ya, inti dari permasalahan terjadinya epilepsi akibat aktivitas neuronal yang tidak imbang atau eh, terjadi ketidakseimbangan dari aktivitas neurotransmitter tertentu, terutama aktivitas yang bersifat eksitatori, ya, pada kasus epilepsi itu lebih tinggi, lebih besar daripada aktivitas inhibitorinya ini. Ya, ini dalam kondisi normal, ya, antara aktivitas inhibitori dengan aktivitas eksitatori ini dalam keadaan keseimbangan, ya. Seperti kita, kalau tidak ada gangguan aktivitas eksitatori yang berlebihan atau sebaliknya yang aktivitas inhibitori yang menurun, ya, nah itu bisa memicu terjadinya seizure, ya, atau munculnya epilepsi, ya. Nah, kondisi yang abnormal, yang kondisi yang aktivitas neuronal yang berlebihan itu akibat peningkatan aktivitas eksitatorinya, ya. Sehingga strateginya untuk terapi pada epilepsi adalah bagaimana meningkatkan aktivitas inhibitori dan bagaimana menurunkan aktivitas eksitatorinya. Ini kondisi normal, ya. Kondisi yang abnormal seperti ini, ya, lebih banyak aktivitas eksitatorinya, ya, increase excitation, decrease inhibition. Jadi hambatan aktivitas inhibitorinya, ya, sehingga uh, memicu terjadinya uh, seizure di sini. Nah, ya, tiga mekanisme dasar epilepsi adalah perubahan keseimbangan neurotransmitter, ya, tadi peningkatan aktivitas excitatory, ini adalah peningkatan neurotransmitter glutamat atau aspartat, ya, termasuk juga adanya penurunan aktivitas GABA, ya, seperti yang berfungsi sebagai aktivitas inhibitorinya, ya, itu termasuk perubahan homeostasis ion, ya, kalium, kalsium, ya, termasuk kloret, ya, kalsium influx, ya, kloret influx atau natrium influx itu juga berpengaruh terhadap rilisnya neurotransmitter glutamat sini yang bersifat excitatory, ya, itu. Nah, atau juga ada perubahan apa sel-sel neuronal, ya, seperti hilangnya sinap-sinap yang bersifat inhibitori, ya, sinap-sinap yang bisa melepaskan GABA, ya, itu juga sehingga aktivitas inhibitorinya juga menurun, apalagi ada overgrowth pertumbuhan sinap-sinap yang bersifat excitatory, ya, ini akan lebih meningkatkan aktivitas excitatorinya, ya.
Nah, ini gambarannya, ya. Jadi eh, terjadi ketidakseimbangan di sini, ya. Jadi peningkatan eh, eksitasi, eksitatori, ya, sehingga bisa menimbulkan kejang, ya. Termasuk penurunan ini aktivitas inhibitori bisa menyebabkan terjadinya seizure, ya. Bagaimana strateginya? Ya, untuk penurunan ya, aktivitas eksitatori dengan beberapa obat dengan mekanisme seperti ini. Makanya pemberian obat-obat yang bersifat sodium channel antagonis, ya. Ini seperti karbamazepin, ya. Terus ini apa phenytoin, ya, itu juga masuk kategori yang ini. Tujuannya adalah menghambat rilisnya neurotransmitter glutamat akibat apa hambatan pada sodium channel, ya, sehingga diberikan sodium channel antagonis, ya. Ada juga yang bersifat kalsium channel antagonis, ya. Ini ada valproic acid, ya. Selain valproic acid juga bekerja pada sodium channel antagonis, ya. Itu termasuk juga hambatan langsung pada reseptor glutamatnya, ya. Nah, ini sehingga aktivitas eksitatorinya ini bisa diturunkan. Sebaliknya, sisi yang lain kita bisa meningkatkan aktivitas inhibitorinya dengan pemberian GABA agonis, ya, seperti ada gabapentin, pegabatrin, atau mungkin pregabalin, ya, itu bisa bisa digunakan untuk meningkatkan aktivitas inhibitorinya. Nah, ini gambarannya, ya, patofisiologinya. Itu ya di sini, ya. Ketidakseimbangan antara neurotransmitter excitatory dan inhibitorinya, ya. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya seizure atau epilepsi. Ya, di sini penurunan aktivitas sinapsi yang disebut inhibitory yang di sini, ya. Ya, ada penurunan aktivitas kalium channel, ya. Terus penurunan gambar. Ini dari sisi inhibitornya yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan, ya. Nah, sedangkan yang eksitatorinya bisa disebabkan karena peningkatan aktivitas sodium channelnya, ya, sehingga mempercepat atau memperbesar rilisnya neurotransmitter excitatory, ya, di sini, ya, sehingga aktivitas excitatory ini menjadi lebih besar. Ini sama, ya, terkait dengan aktivitas excitatory dan GABAergic, ya, yang bersifat inhibitor. Ini kaitannya dengan mekanisme kerja obat, ya. Ada beberapa yang bekerja pada sodium channel ini, ya. Nah, nanti Anda bisa melihat, ya. Ya, tidak perlu dihafal tapi harus diingat, ya, di sini. Nanti kalau pas ada ujian kan Anda harus tahu mekanisme titik tangkap masing-masing kerja obat, ya, di sini. Kerja obat yang bekerja pada bawahnya GABA reseptor itu apa saja, ya, itu. Terus yang lainnya ada sodium channel, ada yang kalsium channel, ya, itu bisa dikurangi. Hambatan pada kalsium channel umpamanya, ya, seperti lamotrigin, levetiracetam, topiramate, ya, ini ada masuk kategori hambatan pada kalsium channel, sehingga rilisnya terutama juga akan terjadi penurunan. Yang sodium channel ini ada kategori lamotrigin, ya, oxcarbazepin, phenytoin, dan valproic acid, ya. Ini hambatan pada sodium channelnya, ya. Nah, jadi bisa dilihat, ya, ringkasan gambarannya, ya. Oke. Hal ini bisa Anda lihat penjelasannya di mungkin ada punya farmakologi at glance, yaitu bisa dibuka mekanisme kerja mekanisme kerja obat antikonvulsan. Nah, itu ada, ya, di sana, ya. Nah, ini diagnosisnya, ya, seperti kita hanya sekedar tahu saja bahwa klinisi itu dalam menetapkan pasien itu mengalami penyakit epilepsi atau bukan, itu biasanya dilakukan anamnesis, ya. Anamnesisnya biasanya pasien tidak bisa ditanya, ya. Pasien tidak sadar, ya. Ketika serangan tidak tahu pasiennya, ya. Yang tahu adalah saksi, ya. Saksi seperti tadi di video tadi temannya tahu memberitahu pada
gurunya tadi bahwa sedang terjadi seizure pada temannya, ya. Atau sekarang, ya, eh, mungkin dengan perkembangan teknologi HP ya bisa merekam video, ya ketika serangan bisa direkam dan bisa ditunjukkan pada klinisi atau dokternya, ya. Sehingga Anda bisa melihat ketika terjadi seizure itu seperti apa ya seizurenya tadi, ya. Apakah konvulsi atau non konvulsi, ya. Terus pemeriksaan penunjang EEG ini penting, ya. Elektroensefalografi, ya, rekam otak, ya. Ini contohnya rekam otak ini di kulit kepala, ya. Ini ada beberapa elektrode yang dihubungkan, ya, untuk melihat aktivitas neuronal di otak, ya. Terus ada terkait dengan data laboratorium untuk mencari kemungkinan tadi, ya, acute substancial seizure. Apakah ada electrode imbalance, ya, apakah ada eh, perubahan kadar glukosa atau mungkin kondisi-kondisi yang lain yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi acute symptomatic seizure. Nah, atau perlu juga ditambahkan neuroimaging, ya, dengan pemeriksaan CT scan kepala atau MRI kepala, ya, untuk melihat ada kemungkinan terjadinya lesi atau kerusakan pada jaringan jaringan di otak, ya, di situ. Jadi ini untuk konfirmasi untuk melakukan memastikan pasien ini mengalami penyakit epilepsi atau bukan, atau hanya sekedar acute symptomatic seizure, ya, ya, ya. Bisa genetik, ya, itu bisa jika memungkinkan dengan menggunakan teknik genetik, ya. Nah, artinya di sini kalau termasuk juga dilakukan diagnosis banding tadi, ya, differential diagnosis untuk memastikan bahwa kejang yang muncul atau sesar yang muncul itu bukan sifatnya simptomatik saja, ya, di sini. Sehingga yang perlu dicermati adalah jangan membuat diagnosis epilepsi, ya, pada orang yang bukan epilepsi. Ini adalah pesan dari para klinisi, ya, pesan dari para klinisi, ya. Bila perlu mungkin tunda diagnosis epilepsi itu bisa menyebabkan kerugian minimal. Tapi kalau false positif yang tadinya sebetulnya bukan epilepsi, dinyatakan epilepsi, dan itu mungkin hanya sebagian dari penyebab terjadi acute symptomatic seizure. Nah, ini menjadi kerugian maksimal. Kerugian maksimalnya apa? Pasien harus menjalani terapi kronis jangka lama, ya, minimal 2 sampai 3 tahun, ya. Nah, itu, dan juga kalau itu memang harus dilakukan, pasien sebetulnya mengeluarkan biaya pengobatan yang sebetulnya tidak perlu atau tidak diperlukan. Karena kalau sebetulnya hanya bersifat false positif, bukan penyakit yang sebenarnya, ya. Itu yang diwaspadai oleh para klinisi, ya, memastikan bahwa pasien ini betul-betul mengalami epilepsi. Sebagai contoh ini, ya, para klinisi membandingkan diagnosis epilepsi dengan gejala manifestasi yang lain, ya, seperti tadi yang kita terangkan di awal itu hipoglikemi dan sebagainya, ya, hiponatremi, ya, termasuk itu hipokalsemi, ya. Nah, ini kondisi sinkop namanya, ya, ada refleksi sinkop, kardiak sinkop, ya, perfusi failure sinkop, ya. Ini beda, tapi manifestasinya ada seizure, tapi responnya beda. Namanya seperti sinkop, ya, kardiak sinkop ini biasanya atau refleksi sinkop ini serangannya bersifat tidak mendadak, ya, berangsur-angsur, ya, eh, pasien hilang kesadaran baru terjadi serangan, ya. Nah, kalau epilepsi keserangannya mendadak sifatnya, ya, seperti contoh itu ada perbandingan diagnosanya itu antara epilepsi dengan sinkop, ya, itu termasuk gejala-gejala yang lain, migrain, narkolepsi, termasuk hipoglikemi, ya, ini harus disingkirkan. Apakah ini juga apa istilahnya eh, berpengaruh, ya, di sini ada pada kondisi pasien yang sedang mengalami seizure tadi, ya, karena ada kemungkinan sifatnya acute symptomatic seizure tadi, ya. Nah, ini penyebab sistemik dari seizure, ya, sebagai hal-hal yang perlu dipertimbangkan,
atau faktor-faktornya mungkin perlu dikoreksi dulu, disingkirkan dulu untuk memastikan pasien ini mengalami epilepsi atau bukan. Ya, kondisi fever tadi demam ya bisa menyebabkan kejang demam. Hipoksia ya pada kasus-kasus hipoksia seperti dulu ketika ada rame-rame yang apa virus COVID ya COVID-19 ya itu gejala yang munculnya adalah hipoksia ya ketika pasien ini mengalami jatuh pada kondisi hipoksia itu pasien pasti mengalami kejang di sana ya kejang atau seizure. Oleh karena itu kalau Anda lihat explore manifestasi infeksi virus COVID-19 itu salah satunya adalah terjadinya seizure di sana ya ada kondisi hipoglikemi, fatigue failure, atau obat-obat tertentu yang membuat terjadinya seizure atau kejang ya electrolyte imbalance tadi hiponatremia, hipokalemia, dan sebagainya tadi ya respiratory failure kaitannya kondisi hipoksia, peridoxin defisiensi ini bisa muncul ya terjadinya apa uh, seizure ya. Atau mungkin kondisi yang lain defisiensi asam folat ya folic acid defisiensi itu juga juga memicu terjadinya atau membuat ambang ya ambang kejang orang menjadi turun sehingga mudah terjadinya seizure misalnya. Ya sehingga pada terapi pasien-pasien epilepsi kadang faktor-faktor yang bisa menyebabkan memicu terjadinya seizure itu bisa ditambahkan suplemen yang lain untuk mengurangi mencegah terjadinya seizure ya seperti phenytoin ya kadang ditambahkan juga pemberian apa B6 vitamin B6 termasuk asam folat ya termasuk juga asam folat ya di sini sehingga kadang phenytoin juga bisa menyebabkan terjadinya defisiensi asam folat termasuk juga piridoksin ya sehingga ditambah suplemen ya sehingga harapannya kalau kondisi defisiennya itu bisa teratasi seizure bisa dikurangi ya seperti itu. Nah, klasifikasi epilepsi yang terbaru ya sesuai dengan apa uh, nilai ya itu tahun 2017 itu uh, bangkitan ya bangkitan kejang itu dibagi menjadi vokal, generalized dan tidak diketahui termasuk epilepsi juga ada sama bisa kombinasi keduanya antara generalized dan vokal atau tidak ketahui. Kalau jenis klasifikasi epilepsi itu tidak jelas ya, tidak mungkin terkait dengan keterbatasan alat ya, yang sulit untuk mengklasifikasikannya sehingga dinamakan epilepsi sindrom di sini ya, sindroma epilepsi ya. Nah, itu. Apa bedanya vokal dan generalized ya? Nanti Anda bisa istilah-istilah itu Anda cari di sini ya ilai ya di sini istilah vokal atau termasuk Anda mungkin kalau punya buku pedoman tata laksana epilepsi yang dikeluarkan oleh Perdosi itu mungkin Anda bisa cari bukunya di AUP Airlangga University Press yang mungkin di sebelahnya gedung Fakultas Farmasi itu mungkin ada di situ Anda bisa cari di sana itu istilah-istilah terkait dengan terminologi ya terminologi beberapa tipe bangkitan istilah termasuk vokal, generalize itu atau mungkin yang lain yang masuk kejang tonik itu apa, kejang klonik itu apa, kejang mioklonik itu apa, itu Anda bisa cari. Atau mungkin kalau Anda eh, sekarang kan gampang untuk mencari apa istilah-istilah itu, Anda browsing aja istilah-istilah itu, ya sehingga Anda paham terkait dengan istilah-istilah yang muncul ya pada kasus epilepsi ini, ya sebagai contoh adalah yang vokal ini yang atau vokal onset, ya artinya pusat bangkitan ya bangkitan kejang ya pusat bangkitan itu berasal dari jaringan yang terbatas di dalam salah satu hemisfer saja ya hemisfer kan otak kan dibagi menjadi dua belahan ya hemisfer kiri dan hemisfer kanan ya sehingga hanya berasal dari salah satu hemisfer sumbernya ya bisa terlokalisasi saja dengan jelas ya dan
hanya tersebar di sekelilingnya, tidak menyebar di belahan otak yang lain, ke hemisfer yang lain ya. Itu. Kalau generalize ya, generalize atau general onset ya, itu eh, sumber bangkitan berasal dari salah satu titik lokasi di salah satu hemisfer di otak ya, itu menyebar cepat ya ke ke seluruh hemisfer di otak, seluruh belahan di otak ya, seluruh bagian di otak itu termasuk kategori yang generalized seizure ya. Nah, apa tipe epilepsi itu bisa keduanya ya, bisa vokal maupun generalized ya, itu ya. Nah, uh, uh, manifestasinya banyak ya, ada yang melibatkan motorik, ada yang tidak melibatkan motorik. Yang melibatkan motorik biasanya kejang yang bersifat tonik, klonik ya, termasuk atonik ya. Atonik itu melibatkan motorik ya, karena atonik itu artinya hilangnya atau kurangnya tonus otot secara mendadak ya, tanpa adanya gejala tonik sebelumnya. Tiba-tiba hilang kekuatan ototnya, kekuatan kontraksi ototnya itu berlangsung kurang lebih hanya beberapa detik, 1 sampai 2 detik mungkin ya. Biasanya melibatkan otot-otot di daerah kepala, tubuh, termasuk rahang atau ekstremitas atas bawah. Nanti akan kita lihat contoh videonya ya nanti ya. Yang atonik ya, atonik seizure itu seperti apa ya. Nanti akan ada videonya ya. Termasuk juga yang klonik ya. Klonik itu artinya gerakan menghentak ya, hentak atau jerking ya, eh, berulang secara reguler. Yang tadi pada kasus yang contoh awal tadi yang motorik, yang konvulsion tadi kelihatan apa hentakannya secara berulang, ya. Nah, sedangkan yang tonik, ya tonik itu kejang tonik, ya. Artinya peningkatan kontraksi otot, ya. Tadi yang pada contoh yang pertama tadi yang konvulsion tadi, peningkatan kontraksi otot yang berlangsung beberapa detik ya tadi, atau beberapa menit tadi ya, pada kasus pasien yang pertama general tonic clonic tadi ada kontraksi otot dan hentakan atau fase kloniknya ya di situ. Ada juga yang non motorik, apa yang tadi yang sebelah itu kaitan dengan eh, behavior arrest ya, artinya di sini pasien yang tadi yang dicontoh tadi adalah eh, henti aktivitas sesaat, freezing ya, pasiennya seperti melamun ya, imobilisasi ya, seperti melamun ya, tidak ada respon ketika terjadi serangan, yaitu adalah behavior arrest ya. Nah itu istilah-istilah itu nanti bisa di apa dipelajari ya, ya termasuk ini yang masuk typical action ya, terhentinya aktivitas aktivitas yang sedang dilakukan secara mendadak ya, dan tatapannya kosong ya, tatapannya kosong ya, itu. Jadi seperti itu tadi yang contoh yang kedua yang apa yang non convulsion tadi. Nah, etiologinya tadi sudah kita bahas, ada struktural ya, biasanya kasus tumor ya, kasus eh, gangguan peredaran darah di otak, stroke ya, nah, itu adalah struktural ya. Terus genetik, faktor genetik, infeksi ya, infeksi daerah otak ya, atau gangguan metabolik tadi ya. Gangguan metabolik itu seperti hipoglikemi, hiponatremi ya, eh, termasuk hiperglikemi ya di situ. Gangguan sistem imun bisa terjadi pada kasus-kasus yang bisa menyebabkan kerusakan pada jaring otak, seperti pada kasus gangguan sistem imun di jaring otak seperti multiple sclerosis ya, itu bisa menyebabkan terjadinya apa faktor penyebab terjadinya epilepsi ya. Nah, ini klasifikasi tipe banyak bangkitan ya. Nah, ini tadi ya, focal onset ya. Nah, focal onset ya. Jadi seperti contohnya ada yang melibatkan motorik, ada sifatnya automatism, itu apa istilahnya? Nanti dicari ya. Itu di ILAI ini ada, di ILAI ya. Nanti kalau ada pertanyaan kaitannya ini fase klonik atau bukan ya, harus tahu Anda nanti ya. Ini Anda bisa cari di ILAI ya untuk detailnya ya. Kita tidak tuliskan definisinya masing-masing itu seperti apa ya, buat apa keterangan terminologi ini
Nanti coba Anda cari sendiri. Tadi sudah kita sampaikan ya. Ada yang melibatkan motorik, ini ada atonik, klonik ya. Terus hemioklonik ya, tonik ya. Yang non motorik ada autonomik, ada behavioral ya, kognitif, sensori sebagainya. Sensori tadi ada gambar tadi ya. Itu yang tergantung tergantung dari bagian otak mana yang mengalami gangguan. Ada yang penglihatan, ada auditori, ada juga yang kaitan dengan sensori di bagian ekstremitas atas ya, tangan merasa apa seperti kesemutan dan sebagainya. Itu pada ketika terjadi serangan. Ini general onset melibatkan motorik ini ya. Yang non motorik ada tipikal, atipikal ya, itu. Nah, ada yang unknown onset ya, yang tidak jelas onsetnya, masuk vokal atau generalized. Nah, gejala klinis epilepsi tergantung dari otak mana yang terkena serangan. Ya, tadi ada kejang, ada gangguan kesadaran sesaat, ada gangguan perilaku, gangguan penglihatan, ada penjumuan tadi ya. Nah, itu tadi. Jadi penglihatan, mamanya saraf yang berpengaruh pada visual itu kadang pasien ketika serangan itu seperti melihat kilatan cahaya, ya. Penciuman, ya itu ada perubahan, ya ketika terjadi serangan, ya itu. Nah ini yang gambaran generasi tonic-clonic ya. Nah ini ya, ini fase kontraksi, ini kontraksi, tonik, fase tonik, ini adalah fase klonik, jerking, hentakan keluar ya. Nanti ada videonya, hentakan keluar ya. Nah ini eh, pasien risiko kalau kondisinya terlentang karena ada hipersalivasi ini ya, biasanya juga bisa menyumbat jalan pernafasan hingga terjadi sianosis ya, wajah membiru ya ketika habis terjadi serangan ya. Di samping juga ada inkontinensia, biasanya ngompol ya, ini ngompol biasanya ya. Nah, aktivitas neuronalnya bisa dilihat ya, fase tonik seperti apa, fase klonik seperti apa. Tapi hampir sebagian besar ketika terjadi ini yang iktal ya, ini post iktal itu setelah serangan, ini kondisi iktal ya saat serangan ya. Ini ada spek gelombangnya ya, ada gelombang tajam seperti duri-duri itu ya, lancip-lancipnya ini seperti ini. Ya, post iktal dia tidak seperti ini ya, dia apa kondisi setelah serangan ya, gambarnya ketika serangan seperti ini ya. Nah, ini gambarannya, ini general tonic klinik ya. Nah, ini yang fase toniknya kontraksi, fase kloniknya jerking, ada hentakan di sini ya, jerking hentakan. Nah, ini trolling ya, trolling hipersalivasi ini penting diatasi. Pasien biasanya kalau memang diketahui oleh keluarganya ya, itu harus diposisikan miring ya, dipastikan jalan napasnya itu tidak terganggu ya. Ini aktivitas neuronalnya ketika terjadi serangan ya, sama tadi ya, terjadi spike ya pada gelombangnya tajam ya, spike ini ya, spike ya, ini juga sama ada spike-nya juga ya. Nah ini post iktal ya, setelah serangan gambarnya beda banget dengan sudah terjadi ketika serangan. Ini yang absent seizure ya, ini tadi sama, hilang aktivitas sesaat ya, aktivitas sesaat ya, 2 sampai 15 detik ya. Tapi ini aktivitas ketika terjadi serangan ya, gambarannya sama, ada walaupun non motorik ya, hilang aktivitas saat, hilang kesadaran saat, itu ada aktivitas neuronal yang berlebihan ya, ada spike di sini ya. Nah ini juga sama abscessor ya, dia hilang kesadaran sesaat, inti kegiatan aktivitas saat ya. Ketika awal membaca ya, ketika serangan dia sudah ya, kalau pegang buku, bukunya jatuh ya, jatuh dan pasien tidak sadar, tidak respon. Ini ketika terjadi serangan dengan sama ya, seperti jalan yang tonik, fase tonik klonik itu ada spike ya di sini ya, tajam. Ya. Ya, ini yang kaitannya dengan daerah otak mana yang mengalami gangguan. Ini ada apa? eh, ini apa? eh, Manifestasinya beda. Ini ada yang 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 mengalami vokal motor, artinya hanya sebagian saja yang mengalami, tidak generalis ya.
sebagai salah satu lengan. Nanti bisa dilihat vokal motor ya. Tonic clonic movement hanya mungkin pada bagian ekstremitas atas maupun bawah. Ini kadang tangannya sebelah kiri aja yang gerak, yang mengalami seizure, ya, mengalami kejang. Nanti bisa dilihat di video, ya. Ini yama tergantung dari bagian otak mana yang terganggu, ya. Nah ini, ya, yang auditori, ini yang visual, ya. Oke, yang ini automatism, ya, automatism itu ya aktivitas motorik seperti yang terkoordinasi, ya, seperti menyerupai gerakan volunteer berulang ya di sini, seperti betulkan kancing bolak-balik, ya, atau mengunyah. Padahal yang dikunyah itu tidak ada mengunyah makanan atau permen karet, tidak ada. Tapi ada gerakan chewing atau gerakan yang seperti mengunyah. Nah, itu harus harus apa dicermati apakah memang itu epilepsi atau bukan ya di situ, ya. Nah, ya, ini akan kita sampaikan video untuk memberikan gambaran jelas apa itu manifestasi dari apa terjadinya epilepsi. Ya, coba dicermati. Di PTP seizure ya, di PTP seizure manifestasinya. Nah, ini yang general tonic-clonic seizure. Nah, ada kontraksi fase tonik dan fase clonic jerking. Nah, itu ada jerking itu ya. Nah, hentakan-hentakan itu. Nah, ya, eh, itu dipastikan tidak apa, mengganggu jalan nafas ya, karena pada saat terjadi serangan itu terjadi hipersalivasi. Ya, ini pas iktal. Ya, ketika terjadi serangan pasien tidak sadar. Itu untung ada temannya. Ya, ketika jatuh ada yang nangkep. Ya, nah ini ada myoclonic seizure, abnormal motorik yang melibatkan motorik. Ya, nah ini sifatnya motorik. Ya, ini motorik. Nah ini yang atonic seizure. Ya, kehilangan kekuatan kontraksi otot sesaat beberapa detik. Nah, itu tidak ngantuk ini. Kalau yang ngantuk beda, ya. Nah, ini yang simple tadi, tadi yang apa tadi, eh, vocal seizure. Nah, vocal seizure tadi, ya. Hanya hanya salah satu bagian saja yang mengalami seizure, ya. Ketika terjadi serangan, absent seizure, ya. Inti aktivitas sesaat. Nah, pasien tidak sadar ini, ya. Nah, baru, ya. Nah, ini yang psychomotor experience ya, temporal yang mengalami dysfunction ya. Nah, jadi ketika serangan dia berputar tidak tahu dia, ya, tidak sadar, ya. Nah, ini seizure stop ya. Nah, ketika berhenti ditanya apa, dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya ya. Jadi temannya atau keluarganya yang tahu ya. Ini juga sama. Yang behavior ini ya. Oke. Jadi itu kurang lebih gambaran manifestasi terjadinya eh, seizure yang muncul ya pada epilepsi. Ya. Nah, nah berikutnya adalah terkait dengan status apa itu status epileptikus ya, status epileptikus. Jadi kondisi-kondisi faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa berpengaruh terjadinya munculnya kejang ya pada pasien. Ya, kejangnya berulang, tapi kejangnya berulang di antar kejang itu pasien tidak sadar. Jadi pasien tidak ada kesempatan lagi untuk
untuk sadar, ya. Kejangnya durasinya biasanya lebih dari 30 menit, ya. Seperti yang kita sampaikan di awal itu kan cuma sebentar, ya toh. Jadi beberapa detik setelah itu pasien tidak sadar. Pasien bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya ketika tidak mengalami kejang atau serangan atau terjadi seizure, ya itu. Nah, kondisi status epileptikus tidak seperti itu. Jadi tidak ada eh, waktu di antara kejang itu pasien sadar. Pasien tidak sadar sama sekali, ya. Nah, tidak ada kesempatan itu sehingga kejangnya kadang durasinya lebih dari 30 menit. Nah, kalau seperti ini risikonya berbahaya, bisa terjadi kerusakan pada jaringan di otak, ya, sehingga perlu penanganan cepat, ya. Kejang dengan durasi lebih dari 30 menit, ya. Biasanya juga ini perlu juga diwaspadai terutama pada anak-anak karena anak-anak itu merupakan masa dalam rasa pertumbuhan. Kalau otaknya mengalami gangguan itu sangat bisa eh, mengurangi harapan, ya, harapan anak-anak ketika besar karena pengaruhnya pada otak, ya, kerusakan pada jaringan otak. Oleh karena itu penanganannya harus harus cepat, ya. Kejang kalau seperti ini dinamakan status epileptikus, ya. Kalau tadi yang sifatnya kronik bukan akut, ya, bukan kondisi status epileptikus, pasien serta apa mengalami serangan seizure beberapa detik, habis itu pasien sadar, ada waktu pasien itu untuk sadar bisa melakukan kegiatan aktivitas normal. Kalau ini tidak, ya, ini harus dirawat di rumah sakit, ya, ini tidak bisa diberikan obat jalan, ya. Nah, ini terapi status epileptikus ini seperti ini algoritmanya, ya. Biasanya untuk terapi awal itu kita berikan golongan benzodiazepin, ya, seperti lorazepam atau clonazepam atau mungkin diazepam, ya, pada kurang lebih awal awal munculnya status epileptikus kan sekitar dalam kurun waktu 5 sampai 30 menit, ya. Nanti setelah itu mungkin bisa di switch ke golongan antikonvulsan yang lain, ya, bisa dimintakan dengan pemberian benitoin atau valproate, valproate, ya, asam valproate atau valproic acid, ya, atau levetiracetam, ya, tergantung dari algoritmanya ini, ya. Kalau jenis short convulsion, ya, masih status epilepticus, ya, yang sifatnya motorik itu bisa diberikan ini, ya, atau kombinasi keduanya di apa, tergantung dari algoritmanya, ya, arahnya kemana, ya. Jadi penting, ya, terkait dengan apa penanganan pada kasus status epilepticus, ya. Nah, tujuan terapi epilepsi adalah pertama menghentikan bangkitan epilepsi secepatnya, ya, tapi tidak membahayakan pasien, ya, gitu. Membebaskan dari bangkitan epilepsi tanpa mengganggu fungsi susunan saraf pusat yang normal. Tadi, ya, sebagai contoh baik itu epilepsi yang kronis, yang maupun kondisi status epilepticus, ya, tadi. Memungkinkan pasien mengembangkan diri maksimal normal dalam masyarakat. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau pasien itu bisa terkendali kejangnya, ya, otomatis pasien itu seolah-olah seperti tidak mengalami epilepsi, ya, sehingga dia bisa mengembangkan diri, ya, secara maksimal normal dalam masyarakat. Kalau bila terjadi serangan, ya itu sifatnya beberapa saat, beberapa detik, tapi apa sisa waktunya kan cukup panjang, ya, sehingga eh, bisa dia bisa melakukan aktivitas normal atau maksimal bisa mengembangkan diri di dalam masyarakat. Ya, oleh karena itu kalau kejangnya bisa terkendali, ya dia bisa lebih maksimal lagi, ya, bisa apa istilahnya melakukan aktivitas normal seperti halnya pada masyarakat yang tidak mengalami epilepsi. Nah, cara pemberian OAE, ya, tentunya OAE obat anti epilepsi, ya, atau UAS, ada menyatakan UAS obat anti seizure, ya, atau OAC, ya, OAC, ya, obat anti konvulsan. Nah, ada yang istilahnya macam-macam, ya, sebetulnya sama itunya, ya. Ada juga yang anti seizure, ya, karena anti seizure itu kadang dikategorikan seizure itu belum tentu epilepsi, ya. Nah, itu jadi kadang diberikan obat anti seizure atau masuk obat anti konvulsan, ya. Konvulsan belum tentu
munculnya konvulsi belum tentu epilepsi sehingga dinamakan. Atau ada juga yang sudah menyatakan OAI ya kalau memang itu untuk kasus epilepsi ya, untuk penyakit epilepsi ya. Nah, tentu sesuai dengan tipe kejang atau sindroma epilepsi yang muncul ya. Memastikan tidak ada komorbid atau faktor etiologi yang aktif ya seperti kondisi yang lain hipoglikemi atau kondisi etiologi yang lainnya ya yang memicu terjadinya seizure itu harus dipastikan, harus disingkirkan ya, harus dinormalkan dulu, dikoreksi kalau memang ada komorbid atau faktor etiologi yang lain seperti namanya hipoglikemi atau hiperglikemi, hipokalemi dan sebagainya itu harus dikoreksi ya. Nah, syarat penggunaan OAI harus dipenuhi ya. Jadi itu awal terapi diupayakan monoterapi, dimulai dengan dosis kecil, ya, 1 low di sini, ya. Peningkatan atau penurunan OAE dosisnya, ya, dilakukan secara bertahap sesuai dengan responnya, ya, respon yang di apa eh, diberikan oleh pasiennya, ya. Jadi eh, tidak boleh dihentikan, ya, namanya mau ganti OAE ya, OAE satu dengan OAE yang lain, ya. Yang OAE satu langsung dihentikan tidak boleh, ya. Ditambahkan OAE yang lain, nanti yang apa OAE yang lama itu diturunkan perlahan, bertahap, ya. Jadi sambil dilihat responnya, ya. Kalau yang ini yang pertama tadi diturunkan lagi, ternyata dia sampai suatu saat obat OAE yang pertama tadi sudah diturunkan dan dihentikan, pasiennya tidak terjadi kejang, berarti obat yang dipakai adalah obat OAI yang kedua yang ditambahkan tadi, sehingga menjadi monoterapi lagi, ya. Atau mungkin bisa kombinasi jadinya, ya, kombinasi keduanya. Jadi kombinasi tentunya syarat kombinasi, ya, itu maksimal dua biasanya. Syarat kombinasi itu adalah OAI yang diberikan itu beda titik tangkapnya, beda mekanisme kerjanya. Ya, makanya kalau satunya sudah masuk kategori sodium channel antagonis namanya, ya jangan pilih OAE pada yang bekerja pada sodium channel antagonis ya. Jadi cari titik tangkap yang lainnya. Ya seperti itu. Syarat dari kombinasi kalau memang diperlukan kombinasi. Ya kombinasi maksimal dua biasanya. Ya gitu. Nah, pantau efek samping, ada kemungkinan efek samping yang sifatnya idiosinkrasi yang tidak berkaitan dengan dosis ya, itu mungkin mungkin perlu dicermati. Ada beberapa obat yang mungkin resiko idiosinkrasi mungkin cukup besar ya, seperti munculnya Stevens-Johnson syndrome umpamanya, itu ada diwaspadai ya. Termasuk ada kemungkinan terjadi interaksi obat dengan obat yang digunakan pada pasien tersebut sehingga bisa mengurangi efikasi dari obat OAI-nya, obat anti epilepsi. Ya. Ya, jadi memastikan tidak ada interaksi obat dengan obat lain yang sedang dikonsumsi, ya sehingga tidak berpengaruh terhadap efikasi dari OAI yang diberikan. Nah, ini syarat pengobatan epilepsi atau terapi pada epilepsi, diagnosis yang tepat harus dipenuhi dan bukan false positif, harus dipastikan ya. OAE baru diberikan bila ada recurrent seizure ya, lebih dari satu kali serangan atau seizure ya. Nah, sikap positif pasien terhadap OAE sangat diperlukan karena ini terapinya jangka lama ya, minimal 2 sampai 3 tahun bebas kejang ya. Ya, itu pasien harus tahu pentingnya terapi secara teratur ya, sasarannya dan tujuan terapi. Ya, kalau pasien tidak tahu mengenai terkait dengan sikap positif pasiennya terkait dengan bagaimana pentingnya terapi teratur, sasaran tujuan terapinya, pasien itu akan turun ya kepatuhannya, ya tidak patuh dalam penggunaan obatnya sehingga seizure itu muncul bisa saja bukan karena gagal terapi yang diberikan itu tidak tepat, tapi bisa saja karena faktor ketidakpatuhan pasien dalam penggunaan obatnya. Ya, itu harus di screening dulu ya. Kenapa kok jangan bolak-balik ya? Itu harus dicermati apakah pasiennya patuh atau tidak ya. Yang kedua pasiennya
menghindari pemicu terjadinya seizure atau tidak, ya. Karena ada beberapa aktivitas tertentu yang menyebabkan munculnya terjadinya seizure, ya. Seperti contohnya kelelahan, kecapean, atau mungkin terjadi stres, ya. Itu bisa memicu terjadinya seizure, ya di situ. Nah, jadi mungkin pada kondisi tertentu setelah terapi jika lama, pasien ternyata sudah bebas kejang, ya. Minimal kurang lebih 2 sampai 3 tahun, ya, itu mungkin perlu dilakukan tapering off, ya, bukan penghentian yang mendadak, ya, tapering off, penurunan dosis secara perlahan, ya, nanti suatu saat eh, pasien ini akan bebas, tidak menggunakan apa istilahnya OAI lagi, atau menggunakan OAI lagi, ya, itu dengan dosis yang paling rendah, ya, itu mungkin bisa saja terjadi, ya. Jadi catat dengan catatan EEG-nya normal. Bila abnormal, walaupun pasien itu bebas kejang, itu ditawarkan ada kemungkinan masih ada kemungkinan kambuh, ya, itu. Dan dipastikan tidak ada lesi struktural, ya. Mungkin bisa dipastikan dengan apa, imaging atau scan dengan menggunakan scan pada daerah otak, ya, dengan menggunakan MRI atau CT scan, ya. Tiap kali hanya satu OAI yang diturunkan, jangan dua-duanya kalau memang kombinasi, ya. Kok dua kombinasi dua macam OAI, ya. Salah satu diturunkan, ya. Nah, diturunkan, dilihat responnya, ya. Dan diedukasi pasien bahwa risiko kambuh kurang lebih 25 sampai 35%, ya. Kecepatan penurunan OAI maksimal 25% dari dosis terakhir, ya. Itu diturunkan. Nah, ketika dosis diturunkan, dilihat responnya, ya. Kalau kambuh lagi, berarti dosis yang diberikan itu dikembalikan pada dosis yang sebelum diturunkan, kembali ke awal sebelumnya. Seperti itu untuk cara penurunan OAI-nya, penurunan dosis OAI-nya. Jadi tidak seperti kasus-kasus penyakit yang lain, ya. Itu karena ketika diturunkan langsung dihentikan semuanya jadi seperti withdrawal, ya, efeknya mungkin pasien langsung muncul kejang, ya, gitu. Jadi harus diturunkan perlahan, ya. Kalau memang pas kejang tadi ada diturunkan tidak kejang, baru OI kedua diturunkan tidak kejang, itu bertahap saling gantian, ya. Kalau kejang dikembalikan pada dosis sebelum diturunkan, ya. Gitu. Ini gambaran pemberian obat sesuai dengan tipe kejangnya, ya. Ini tidak bisa dibaca. Oke. Ini mekanisme kerja dari beberapa obat. Anda bisa cara ringkas bisa membaca di sini, ya. Nah, ini katanya nanti Anda kalau ditanya, ya, harus tahu, ya, terkait dengan obat ini mekanisme kerjanya di mana. Nah, obat yang mekanisme kerjanya di sini itu apa saja, itu harus bisa menjelaskan, ya, itu, ya. Memang kalau ujiannya MCQ, ya, ya, kalau tidak tahu ya mungkin pakai cara tebak-tebakan, ya. Nah, tidak tahu, ya, kalau EC mungkin barangkali bisa menjelaskan, ya. Nah, ini contoh obat-obat epilepsi dosisnya, ya, termasuk apa karakteristik farmakokinetiknya, ikatan obat proteinnya, ya, itu sangat berpengaruh, ya, karakteristik farmakokinetikanya dikaitkan dengan efikasinya, ya, atau pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya efek samping penggunaan obat pada kondisi tertentu, ya. Seperti pada kasus phenytoin, ya, ini termasuk ikatan obat proteinnya tinggi, sehingga pada kasus-kasus pasien yang mengalami hipoalbumin, ya, hipoalbumin, ya, itu sangat dipengaruhi, ya, untuk apa obat-obat yang punya ikatan obat protein yang tinggi, ya, di sini. Jadi eh, kita harus tahu karakteristik masing-masing obat, ya. Kalau umpamanya seperti gabapentin, dikata obat proteinnya nol di sini ternyata, ataupun yang ini etoxoximid ini 5% saja, ya, atau gabatrin nol malah, ya, di sini, ya. Kalau apa tempat sampai ini kondisi hipoalbumin tentunya tidak dipengaruhi, ya, karena
eh, tidak terikat dengan albumin. Yang jadi perhatian adalah obat-obat yang terikat albumin cukup besar ya, pada kondisi hipoalbumin harus jadi perhatian ya. Jadi biasanya untuk serum level ini adalah kadar obat totalnya ya, bukan mengukur kadar obat bebasnya ya. Seperti kita ketahui hanya kadar obat bebas yang tidak terikat protein yang memberikan aktivitas farmakodinamik yang masih yang bisa berinteraksi dengan reseptor, yang bisa menembus membran ya, sel-sel neuron ya, sehingga bisa berinteraksi dengan reseptor di sana ya. Itu sehingga biasanya kadar total biasanya untuk free drug-nya lebih kecil ya, lebih kecil seperti ini umpamanya hanya 10%-nya mungkin dari kadar totalnya, seperti phenytoin itu free drug-nya adalah 1 sampai 2 mikrogram per mili atau miligram per liter ya itu. Jadi yang penting sebetulnya free drug-nya yang kita kita lihat sebetulnya. Tapi kalau untuk analisis free drug biasanya kitnya, regennya mahal ya. Tapi kita sebetulnya bisa memprediksi free drug-nya kadarnya free drug-nya berapa dengan ada rumusan sendiri ya, dengan mempertimbangkan kadar albumin masing-masing pasien ya. Itu nanti ada perhitungannya di farmakokinetik ya, nanti coba dilihat ya di situ. Nah, ini beberapa obat yang obat antiepilepsi yang bisa memperparah kondisi pada komorbidnya ya, atau menyebabkan efek samping yang bisa memperparah terjadi ya, pada kasus komorbid yang muncul pada pasien tersebut ya. Sebagai contoh, pasien mengalami obesitas. Ini obesitas ini efek samping dari beberapa obat ini. Ya tentunya kalau ini diberikan juga harus perhatian pada pasien-pasien yang mengalami obesitas ya. Termasuk ini apa, kondisi-kondisi tertentu ya, electrolyte imbalance ya, ini sebagai contoh ya. Termasuk sodium valproat ya. Nah, asam valproat itu selain obesitas juga ada alopecia, rambut rontok ya. Nah, ini biasanya kalau sodium valproat ini biasanya obat-obat pilihan hanya untuk anak-anak pada apa, tapi harus diperhatikan obesitasnya pada anak-anak ya. Pada dewasa biasanya ini sangat mengganggu karena alopecia ya. Ya, pada kasus depresi, valproat walaupun sebagai anti epileptik atau anti konvulsan, tapi dia punya efek sebagai mood stabilizer ya. Mungkin ada kemarin dapat atau mungkin sekarang mau diskusi depresi, obat-obat anti depresi ini salah satunya adalah mood stabilizer, tapi punya efek samping adalah alopecia atau rambut rontok di sini ya. Itu selain obesitas ya di sini ya, kegemukan ya. Oke, untuk yang lain-lainnya sama ya. Ini yang memperparah kondisi komorbidnya. Ini yang beberapa pilihan yang mungkin tidak berpengaruh terhadap komorbid yang dialami pada pasien. Ya, sehingga kita dalam memberikan obat juga harus mempertimbangkan hal ini ya. Ini beberapa apa eh, golongan OAI yang masuk kategori inducer atau inhibitor ya di situ ya. Di sini ada beberapa eh, subfamili dari sitokrom P450 ya, ada CYP34, CYP2C19 dan 2C9. Ini 2C9 bukan 2C19, ini termasuk ini ya, ada ya. Sebagai contoh penitoin ya, dia hampir sebagian ini kecil, sebagian besar adalah di CYP2C9. Ini satunya hilang ini. Yang satunya adalah ini kurang lebih di 2C9 itu ada 90%, sedangkan yang 2C19 kurang lebih hanya 10% obat penyuntikan yang dimetabolisme di sana. Ya, sehingga pusat perhatian kita adalah di CYP2C9 di sini. Sehingga kalau ada obat-obat yang bersifat menghambat aktivitas enzim 2C9 di sini, otomatis juga bisa menurunkan kadar benito, ya, menurunkan metabolisme sehingga kadar benito menjadi terakumulasi. Kalau terakumulasi kadarnya lebih dari kadar toksiknya, otomatis bisa menyebabkan apa istilahnya intoksikasi, ya di situ. Tapi juga terkait dengan sitokrom ini, jenis-jenis sitokrom ini juga bisa kaitannya dengan adanya kemungkinan polimorfisme genetik pada
sitokrom ini ya. Ada umpamanya yang sitokrom 2C9 ya, ini yang sebagian besar pada metabolisme itu ya, ada yang masuk kategori polimerisme itu ada orang yang masuk metabolisme cepat, normal atau mungkin lambat ya itu. Kalau yang lambat artinya obat mudah terakumulasi ya dengan pemberian dosis normal bisa menyebabkan terjadi intoksikasi ya. Sebaliknya yang cepat ya otomatis terjadi mungkin bisa saja tidak mencapai kadar terapetiknya ya, hanya mencapai kadar subterapetiknya sehingga pasien mengalami kejang karena kadar di bawah rentang kadar terapetiknya ya di situ. Ya, ini gambarannya ya terkait dengan eh, interaksi ya, interaksi antar obat OAE atau obat antikonvulsan ya. Ada yang menginduksi, ada yang tidak berpengaruh, ya tidak ada interaksi, ya nanti bisa dibaca di sini ya. Oke. Nah, terkait eh, bila pasien epilepsi itu kejang, belum terkendali ya, atau tiba-tiba kambuh lagi harus dilakukan kajian evaluasi ya, pastikan kepatuhan minum obatnya. Kalau pasiennya sudah tahu apa terkait dengan memberikan sikap positif terkait dengan terapi yang diberikan, tahu tujuan terapinya ya. Manfaatnya, targetnya, ya tentunya itu akan meningkatkan kepatuhan minum obatnya. Ya, ini pastikan bahwa pasien minum patuh dalam penggunaan obatnya. Apakah masih ada pencetus kejangnya tadi ya? Faktor pencetus kejangnya, ya, umpamanya kondisi-kondisi tertentu yang mencetuskan kejang mungkin terkait dengan kebiasaan pasiennya ya. Kebiasaan pasien mungkin yang bisa menyebabkan kelelahan, kecapean atau mungkin stres ya. Itu umpamanya ada pasien pasien tertentu yang sulit kadang dikendalikan karena faktor pihak yang tidak bisa ini mengendalikan kebiasaan aktivitas kebiasaannya sehari-hari. Sebagai contoh ada ya setelah dilakukan anamnese atau pemeriksaan ya pada pasien itu, keluarga pasien juga menyatakan bahwa pasien ini tidak terkendali kejangnya, ya kejang bisa sampai 3 sampai 5 kali dalam sebulan, ya. Ternyata ditanya kepada keluarganya bahwa pasien itu sulit dikasih tahu, ya. Banyak bahasa Jawa ya, angel tuturani ya itu ya. Itu karena dia tidak bisa menghentikan kebiasaannya untuk bermain kecanduan video game. Nah, PlayStation itu sehingga pada kondisi tertentu ya itu juga mengalami kelelahan. Kondisi tertentu mungkin intensitas cahaya itu juga berpengaruh terhadap pencetus kejang juga ya di situ. Sehingga ya sebulannya ketika kontrol kejang pasti muncul. Harusnya kan terkendali ya, itu harus dicermati. Apakah tidak ada interaksi obat? Ada kemungkinan beberapa obat bisa berinteraksi dengan obat-obat OAE, obat anti epilepsi, ya sehingga menurunkan efikasinya. Ya, ya, itu harus dicermati. Bila perlu dicek kadar obat di dalam darahnya. Apakah masuk dalam rentang terapeutik atau tidak. Masuk kategori subterapeutik atau mungkin supra di atas kadar rentang kadar terapeutiknya akibat akumulasi obat namanya ya, akibat interaksi obat. Karena ada beberapa obat OAE yang ketika terjadi peningkatan kadar mencapai kadar toksiknya, efek samping yang muncul juga sama, terjadi seizure. Ya, 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 oleh karena itu perlu dicek kadar obat di dalam darahnya seperti apa yang muncul. Ya, oleh karena itu, seperti yang kita di cerita kita bahas di awal adalah ke konsekuensi terkait dengan diagnosis epilepsi. Harus betul-betul dinyatakan epilepsi atau tidak. Harus yakin. Karena jangan sampai false positif tadi ya. Karena pasien harus konsumsi obat sampai minimal 3 tahun bebas kejang atau mungkin bahkan 5 tahun, ya. Nah itu risikonya, ya konsekuensinya. Nah, bila termasuk kategori acute symptomatic seizure, ya konsumsi obat hanya sampai etiologi teratasi saja, ya. Nah, kalau etiologi umpamanya stroke ya, stroke ada muncul kejang sebagai eh, manifestasi terjadinya kejang pada kasus stroke ya kalau sudah
teratasi stroke-nya, konsumsi obat antikonvulsannya juga harusnya dihentikan, tidak diteruskan bertahun-tahun, ya. Nah, itu ada kadang juga pada kasus stroke, ya, itu obat antikonvulsiannya itu diteruskan, ya, tanpa dikonfirmasi bahwa perlu tidaknya antikonvulsan ini pada pasien pasca stroke tadi, ya. Mestinya dilihat untuk mengkonfirmasi apakah rekam EEG-nya abnormal, ya, apakah masih ada lesi di otak yang masih memicu terjadinya kejang. Kalau itu sudah dilakukan dan memang ada perbaikan EEG normal, ya. Nah, tentunya konsumsi obat itu hanya sampai apa etiologi stroke itu teratasi, ya, sehingga tidak perlu dilanjutkan sampai berlama-lama atau bertahun-tahun, ya. Seperti seolah-olah pasien itu mendapatkan penyakit epilepsi padahal enggak, ya, itu harus dikonfirmasi, ya. Nah, bagaimana aspek sosial epilepsi di sekolah, ya. Jadi sebagian besar anak epilepsi, ya, itu tidak ada sekolah khusus epilepsi, tidak ada pasien-pasien epilepsi, tidak ada, biasanya di sekolah biasa. Oleh karena itu kemampuan anak kadang tergantung dari epilepsi OI yang diberikan dan lingkungan yang mendukung, ya. Nah, bila kejang di kelas itu terjadi, pertolongan pertamanya seperti apa? Tentunya harus ada penjelasan pada teman dekatnya, gurunya tadi harus ngerti bahwa memang pasien anak yang sedang mengikuti pendidikan tadi itu ada gangguan pada munculnya apa mengalami penyakit epilepsi, ya. Ya, sehingga ketika terjadi serangan, bagaimana penanganannya perlu dilakukan penjelasan di sana, ya. Anak epilepsi sebetulnya sama dengan anak normal, ya. Ketika tidak terjadi serangan sama di aktivitasnya, ya, dengan anak-anak yang normal, ya. Nah, ketika dia bisa mengendalikan kajang, ya, otomatis dia sama persis dengan anak-anak yang normalnya, ya, itu. Karena apa? Kejang hanya bersifat sesaat, ya, sebentar. Sisa sisa waktunya yang lain yang lebih banyak itu dia bisa melakukan aktivitas normal. Alangkah baiknya kalau dia bisa mengendalikan seizurnya, epilepsinya itu, otomatis dia tidak terganggu dengan aktivitasnya. Dia selama ada di dalam masyarakat, ya. Bagaimana epilepsi dan pekerjaan, ya. Epileptik, nah ini tadi epilepsi, ya, ini kejadian singkat, hanya beberapa menit juga. Di luar serangan itu adalah penting waktunya cukup lama, ya, sehingga pasien itu, kalau pasien epilepsi terkendali itu sama sama dengan pasien-pasien yang tidak mengalami epilepsi, ya. Kalau belum terkendali penuh, ya, tentunya hindari pekerjaan yang bisa membahayakan diri maupun orang lain, namanya berkendara atau mungkin apa menjalankan mesin berat, ya, risiko itu bisa berbahaya baik untuk diri maupun orang lain, ya. Epilepsi dan berkendara tentunya harus bebas serangan minimal 2 tahun dan tidak bisa dilepas harusnya, ya. Harus ada pendampingnya, ya. Nah, itu kalau bisa dia harus dihindari, ya. Ya, kalau kalau memang betul-betul tidak apa belum belum terkendali penuh, ya. Hindari beberapa aktivitas yang membahayakan diri dan orang lain, ya. Kalau ketika terjadi epilepsi berbahaya bisa tidak terkendali kendaraannya, ya, bisa nabrak sana nabrak sini, ya, membahayakan orang lain. Nah, bagaimana epilepsi dengan waktu luang, ya, bersifat individual, berenang bisa asal harus ada pendampingnya, ya, jangan sampai dilepas, ya, ketika berenang terus jadi serangan, ya, karena berenang juga ada faktor kelelahannya tuh. Nah, ketika lelah, semangat berenang lelah terjadi serangan, nah itu gayanya bukan gaya berenang, ya, ya, bisa gaya batu nanti, ya, tenggelam pasiennya, ya. Nah, itu berbahaya, ya, bisa meninggal pasiennya, ya. Bersepeda juga sama asal harus ada pendampingnya, ya. Video game termasuk TV, PlayStation ya, harus tidak terlalu lama, cahaya cukup atau diredupkan, ya. Sekali karena cahaya yang intensitas tinggi juga memicu terjadinya kejang, ya. Epilepsi, bagaimana hubungan anak dan ortu, ya, pandangan realistik, ya, yang dibutuhkan bukan kasihan terhadap anaknya tapi pengertian, ya. Jadi harus seperti itu. Jadi ortu mungkin perlu penjelasan, dorongan dan
diperlakukan seperti anak-anak yang normal ya, juga memberikan dorongan ya, memperlakukan seperti halnya anak-anak yang normal ya. Beberapa hal tentang OAI juga ya, kalau ada penyakit yang lain, OAI tetap diminum karena terapi utama ya. Kalau dilepas ya, nggak mau minum OAI-nya, nah itu bahaya ya. Jadi harus tetap diminum. Nanti khawatirnya kalau tidak patuh ya, itu akan muncul seizure atau kejang. Ya, bagaimana dengan makanan? Tidak ada larangan dengan makanan ya. Itu jadi kunci utamanya OAI tetap diminum, digunakan ya, patuh dalam penggunaannya ya, karena terapinya adalah jangka lama ya. Minimal tadi sekitar 3 tahun ya, itu harus bebas kejang. Nah, ini kurang lebih beberapa acuannya yang nanti bisa Anda explore ya. Eh, ada di biro, ada kodak Gimbel, ya, ada paramedical diagnosis, ya, atau pedoman tata laksana epilepsi edisi 6, ya, tahun 2019. Ini Anda bisa cari di AOP, ya. Ini bagus ya, khusus bahas mengenai epilepsi, tata laksana epilepsi. Ya, termasuk tadi istilah-istilah tadi yang ya, menurut ILI tadi, ya, itu ada dijelaskan di buku pedoman tata laksana epilepsi. Ya, e-booknya eh, saya cari kok tidak ada emang. Ada edisi ya. Edisinya adalah edisi cetak ya. Coba cari di AUP ya, gedung sebelah Fakultas Farmasi UNER. Kalau ada di situ, mungkin juga di toko toko buku barangkali ada ya. Coba nanti diekspor. Ini penting ya katanya dengan epilepsi. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa